Salam saudaraku semua, apa kabarnya? Semoga kita masih tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini saya ingin sharing bagi kita sesuai dengan topik yang telah saya buat, yaitu bagaimana kita memahami ketuhanan Yesus di dalam Alkitab. Nah, ini penting. Kenapa? Karena ini merupakan suatu hal yang paling mendasar di dalam iman kekristenan ya. Agar juga kita sebagai anak-anak Tuhan mantap untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Nah, dalam hal ini secara khusus kali ini saya ingin membahasnya melalui bagaimana Tuhan memperkenalkan identitasnya atau namanya kepada Musa di Perjanjian Lama. Ketika Tuhan datang menemui Musa untuk memerintahkan dia pergi menghadap Firaun untuk membawa keluar bangsa Israel dari tanah perbudakan. Sebab identitas Tuhan yang sama jugalah yang akan digunakan oleh Yesus untuk memperkenalkan siapa dia ketika dia datang ke dunia dalam rupa manusia. Nah, sebelum masuk ke topik inti pembahasan, apa yang saya sajikan melalui tabel ini perlu untuk dipahami terlebih dahulu. Karena secara umum kita di Indonesia menggunakan Alkitab terbitan LAI. Nah, di Alkitab terbitan LAI kan kita menemukan ada penggunaan kata Allah dan penggunaan kata Tuhan dengan huruf kapital semua. Jadi penting untuk memahami perbedaan dua kata tersebut terlebih dahulu dan bagaimana penggunaannya di dalam Alkitab LAI. Nah, berdasarkan tabel ini, saya ada membuat sebuah contoh. Dan contoh ini tujuannya untuk membantu kita untuk lebih mudah memahami setiap penggunaan kata yang ada di masing-masing versi Alkitab yang ada di tabel ini. Nah, langsung aja. Yang menjadi penguasa atau pemerintah di RI 1 itu dijabat oleh seorang presiden. Nama presidennya itu adalah Joko Widodo. Kalau berdasarkan versi bahasa asli, yang menjadi penguasa atau sesembahan itu adalah Elohim. Nama Elohim itu adalah Yahweh atau YHWH. Kalau berdasarkan versi Alkitab LAI, yang menjadi penguasa atau sesembahan itu adalah Allah. Nama daripada Allah ini adalah Tuhan, TUHAN, huruf kapital semua. Dan terakhir, kalau berdasarkan versi Bible bahasa Batak, yang menjadi penguasa atau sesembahan adalah Debata. Nama daripada Debata ini adalah Jehovah. Jadi berdasarkan penjelasan tadi maka jelas ya, berdasarkan versi Alkitab LAI kita bisa mengetahui bagaimana itu beda antara kata Allah dengan kata Tuhan yang huruf besar semua ini. Jadi kalau kata Allah ini tidak lain hanya untuk menjelaskan sebuah status aja, status daripada yang namanya Tuhan. Jadi Tuhan ini nama daripada penguasa atau sesembahan yang dituliskan di Alkitab versi Alkitab LAI. Jadi kalau selama ini kita mengira bahwa nama sosok atau yang kita sembah itu namanya Allah, jadi kita salah. Tapi yang kita sembah selama ini namanya itu adalah Tuhan. Nah, ini adalah hasil terjemahan yang disepakati yang dikeluarkan oleh versi Alkitab LAI. Terjemahan daripada kata Yahweh. Kalau di versi bahasa asli ini sebenarnya adalah Yahweh atau YHWH. Oke, untuk lebih jelasnya langsung aja kita lihat contohnya beberapa ayat dari Alkitab. Nah, di sini saya telah menyediakan 3 ayat ya. Yang pertama itu dari Mazmur 95 ayat 3, Hakim-Hakim 10 ayat 16 dan Ulangan 17 ayat 1. Nah, kalau kita lihat Mazmur 95 ayat 3 dan saya bacakan, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Nah, di sini kita nggak bisa melihat ada kata Tuhan dan kata Allah, dan kata Allah juga di sini ada 2 versi ya. Yang pertama itu ada Allah yang diawali dengan huruf besar dan Allah yang diawali dengan huruf kecil. Nah, kita lihat bedanya apa. Nah, kalau kata Tuhan di sini udah jelas ini merujuk kepada sebuah identitas atau nama. Ya, nama daripada penguasa yang dituliskan di Mazmur 95 ayat 3 ini. Dan Allah ini udah pasti merujuk kepada jabatannya atau penguasa atau sesembahannya. Demikian juga Allah yang dimulai dengan huruf kecil ini, namun ini merujuk kepada penguasa-penguasa lain di luar daripada Tuhan. Nah, kalau kita aplikasikan contoh yang di tabel tadi, jadi kita bisa baca seperti ini. Sebab Tuhan adalah penguasa atau sesembahan yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala penguasa atau segala sesembahan. Nah, jadi cukup jelas ya bagaimana kita melihat beda dari ketiga kata
berikut yang ada di Mazmur 95 ayat 3 ini. Nah, kalau kita lihat juga di ayat yang lain, di Hakim-Hakim 10 ayat 16 ini sama juga. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya gimana bedanya, kurang lebih sama. Oke teman-teman, kalau kita sudah paham dan bisa membedakan apa beda kata Tuhan huruf besar semua dan kata Allah yang ada di Alkitab LAI, maka kita kembali ke topik awal ya, bagaimana Alkitab menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah yang sejati. Maka saya akan mengawali dengan 4 fakta berikut ini. Yang pertama, Yesus adalah Allah atau sesembahan yang sama dengan Allah yang berperan di Alkitab Perjanjian Lama. Yang kedua, nama Allah yang di Alkitab adalah Tuhan. Ingat ya, harus huruf besar semua. Kata Tuhan huruf besar semua adalah terjemahan dari kata YHWH yang sering disebut Yahweh. Jadi kata Yesus itu sendiri berasal dari bahasa Ibrani yang disebut dengan Yeshua, yang artinya adalah Yahweh yang menyelamatkan. Dan keempat, maka Yesus adalah Tuhan atau Yahweh, Allah yang sama yang berperan di Alkitab Perjanjian Lama, Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, Allah Israel, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi kalau ditanya di bagian mana di Alkitab Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai nama Yahweh, itu bisa kita lihat di Keluaran 3 ayat 14. Ini adalah kisah yang seperti katakan di awal tadi, kisah di mana ketika Tuhan memperkenalkan identitasnya kepada Musa pada saat dia memerintahkan Musa untuk pergi ke Mesir untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan oleh Firaun. Nah, langsung aja kita lihat ya. Dikatakan di sana, firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku telah mengutus Aku kepadamu." Jadi istilah kata "aku adalah Aku" itu berasal dari terjemahan aslinya yaitu Ehye Asher Ehye. Jadi Ehye yang dimaksud di sini adalah Aku ada. Sehingga umatnya sebagai pihak ketiga memanggil dia Yahweh, yang artinya dia ada. Nama tersebut menggambarkan bahwa dia adalah Allah yang ada. Nah, hal ini senada dengan yang dikatakan Yesus bahwa dirinya adalah Alfa dan Omega, yang ada, yang tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, ini dituliskan di dalam Wahyu 1 ayat 8. Jadi saya bacakan sekali lagi ya. "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa." Maka kata "Aku adalah Aku" yang akhirnya dipanggil oleh umat Israel pada saat itu dengan sebutan Yahweh atau kata Tuhan huruf besar semua yang diterjemahkan di Alkitab LAI yang artinya adalah dia ada. Ini itu menunjukkan bagaimana eksistensi daripada Tuhan Allah kita itu, menunjukkan bagaimana keberadaannya, bahwa dia memang betul-betul Tuhan Allah yang benar-benar ada. Dan kata "aku" yang dipakai oleh Tuhan ketika dia mengidentifikasi bagaimana dirinya itu di Perjanjian Lama. Nah, kata "aku" yang sama juga lah yang dipakai oleh Yesus ketika dia datang ke dunia dalam rupa manusia. Untuk lebih jelas, mari kita lihat contohnya satu persatu ya. Nah, di sini saya telah menyediakan beberapa ayat ya dari Perjanjian Baru, klaim-klaim Yesus tentang dirinya ketika dia mengatakan siapa dirinya menggunakan kata "aku". Setiap dia mengklaim dirinya, mengidentifikasi siapa dirinya, dia menggunakan kata "aku". Ya. Kalau kita lihat di Yohanes 14 ayat 6, saya bacakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Nah, di sini Yesus untuk menunjukkan siapa dirinya, bahwa dia adalah kebenaran dan hidup, dia menggunakan kata "aku". Nah, sekali lagi saya mau mengatakan bahwa kata "aku" yang di sini adalah klaim yang sama yang digunakan oleh Tuhan di Perjanjian Lama tadi. Nah, kalau kita lihat di ayat selanjutnya di Yohanes 6 ayat 48, "Akulah roti hidup." Ketika Yesus mengklaim dirinya sebagai roti hidup, dia menggunakan kata "aku". Nah, kata "aku" yang digunakan di sini seperti yang saya katakan tadi sama, yaitu kata "aku" juga yang digunakan oleh Tuhan Allah yang ada di Perjanjian Lama. Nah, untuk contoh selanjutnya, setiap kata "aku" yang ada di sini nanti bisa teman-teman cek sendiri dan lihat sendiri. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal tadi hingga akhirnya ini. Saya akan menutup video ini bahwa kata "akulah Aku" yang ada di Keluaran 3 ayat 14 tadi dengan "akulah" yang diperkenalkan Yesus menunjukkan keduanya memiliki hakikat yang sama. Nah, artinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang
sudah ada sejak kekalan, bahwa Dia adalah Tuhan yang olehnya segala sesuatu yang ada di bumi ini diciptakan. Tanpa Dia segala sesuatu yang ada di bumi ini tidak ada. Dia adalah Tuhan, Dia adalah Juru Selamat kita. Nah, kali ini juga saya ingin menantang teman-teman untuk lebih lagi memberikan hidup teman-teman supaya lebih lagi mencintai Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.